semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di podcast OSIS, obrolan siswa manis. Perkenalkan, saya Melanie dari kelas 9B. Dan pada hari ini, kita akan berbincang dengan sosok istimewa yang telah menuntun arah dan perjalanan SMP Maria Goretti. Beliau merupakan Kepala SMP Maria Goretti Semarang, Ibu Veronica Retno Yuliani SP. Dan pada episode kali ini, kita akan membahas prestasi-prestasi yang telah diraih oleh SMP Maria Goretti pada tahun 2024-2025. Serta kita akan menggali pula harapan serta apa yang akan dilakukan SMP Maria Goretti di tahun ajaran selanjutnya, yaitu tahun ajaran 2025-2026. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Ibu Veronica Retno Yuliani SP. Selamat datang Ibu di podcast kita. Selamat berjumpa Leonie. Ya. Terima kasih sudah berkenan hadir di podcast ini, Bu. Boleh disapa dulu teman-teman? Baik. Selamat siang para penonton yang manis dan hebat di podcast OSIS, obrolan siswa manis SMP Maria Goretti. Yes. Terima kasih atas sapaannya ya, Bu. Mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu tentang SMP Maria Goretti. Mungkin ada beberapa orang yang tidak mengenal. Baik. SMP Maria Goretti, saya cerita dulu tempat posisinya ya. Jadi SMP Maria Goretti itu adalah salah satu sekolah di bawah Yayasan Marsudirini, di mana bertempat di Jalan Imam Bonjol 198 Semarang. Ya, untuk kami punya tokoh-tokoh penting, yaitu Santo Fransiskus Assisi, Ibu Magdalena Damen, dan tentunya Santa Maria Goretti sebagai pelindung sekolah kita. Tokoh-tokoh ini memiliki keutamaan dan nilai-nilai yang dihidupi oleh seluruh warga SMP Maria Goretti. Maria Goretti itu punya visinya kan? Iya. Juga semangatnya. Iya. Apa tuh? Visinya terwujudnya peserta didik yang beriman kepada Tuhan, mencintai sesama dan alam ciptaannya, mandiri dan kreatif ya. Kemudian slogannya ingat ya kita ya, sudah melekat ya, yaitu Creativum Amore Spiritus Fidem. Satu lagi kalau kita mau menyapa teman-teman, yaitu go kita bersaudara. Leonie juga sudah hafal ya. harus ya. Terus ada satu lagi loh, Leonie, kalau kita menyapa pada teman-teman, Bapak Ibu guru, ketika kita memberikan salam selalu memberikan jawaban Maria Goretti luar biasa, tetap semangat, level up. Iya, begitu Leonie kira-kira ya sekilas terkait SMP Maria Goretti. Ya. Baik, kita jadi lebih banyak tahu ya Bu tentang SMP Maria Goretti. Dan tentunya 1 tahun ajaran itu merupakan waktu yang tidak singkat, cukup lama. Lalu pastinya dalam 1 tahun ajaran banyak cerita, perjuangan, dan tentunya pencapaian di dalamnya. Bu Retno boleh tolong menceritakan kepada kami apa saja prestasi yang telah diraih SMP Maria Goretti dalam akademik ataupun non akademik di tahun 2024-2025.
Ya, Leoni tidak banyak, tetapi ini menjadi kekuatan dan menjadi semangat buat warga seluruh SMP Maria Goretti. Puji Tuhan, ada rapor pendidikan kita itu masuk kategori kinerja terbaik, sehingga kita berhak untuk menerima bos kinerja. Begitu Leoni. Kemudian di tingkat internasional ini belum banyak sih, tetapi ini membanggakan juga ya. Kita sudah mendapatkan gold medal di dalam ajang choir yang diselenggarakan oleh Sugio Pranoto. Ya, kemudian di ajang internasional juga kita mendapatkan juara atau medali perunggu. Memang masuk medali perunggu, tapi itu sangat membanggakan karena itu tingkat internasional. Ya, kemudian juara kedua di World Robot Olympiade. Ya, itu yang kemarin sempat masuk di iya betul, yang sempat masuk luar biasa ya teman-temannya Leoni ya. Itu kemudian kalau di tingkat nasional itu ada Jekundo ya, yang diwakili oleh beberapa anak. Kemudian ada Putri Kebaya Indonesia loh ya, yang kemarin Joyko ya, Joyko ya. Kemudian juara satu juga itu di Student Champion Grade School, itu tingkat nasional. Lalu untuk tingkat kota dan tingkat provinsi lumayan juga Leoni ya. Ada kalau di akademik itu ada storytelling, kemudian bercerita. Dan kalau olahraga itu ada kita mendapatkan juara satu futsal juga pernah loh Leoni ya. Kemudian itu di Kristen Mitra, tapi tingkatnya tingkat kota ya. Itu kemudian ada juara satu Oda, judo, renang, bulu tangkis, hampir olahraga itu kita mendapatkan prestasi. Selain olahraga juga ada prestasi di bidang keterampilan ya. Temannya Leoni yang mengikuti modeling ya, itu kemudian estafet putih itu juga pernah mendapatkan juara kedua. Ya, terus ada lagi juara kedua itu di plating ya, plating menata makanan ya, menata makanan. Terus tidak kalah juga tim dan kita itu juga luar biasa karena sering mendapatkan juara di ajang-ajang perlombaan. Begitu Leoni ya. Keren sekali ya prestasi yang sudah diraih. Untuk dari mereka kan sangat berprestasi. Dari sekolah, apakah fasilitas-fasilitas dan sistem pembelajarannya juga mendukung prestasi-prestasi tersebut? Kami berupaya, ya, sekolah berupaya untuk membentuk peserta didik itu memiliki ya prestasi-prestasi, kemudian memiliki kualitas dan memiliki dimensi profil lulusan, ya, di mana melalui pembelajaran yang bermakna, kemudian lewat ekstrakurikuler, juga kokurikuler. Nah, di sini di sekolah itu tidak hanya berfokus pada pembelajaran, ya, tapi juga kita harus melihat semuanya, seluruhnya, ya, manajemennya, budayanya, kemudian tadi fasilitas ya yang ditanyakan Levi ya, terus kemitraan itu tidak kalah pentingnya, ya. Kita contohnya saja ya di guru dan tenaga pendidikan itu meningkatkan kompetensi profesional melalui pelatihan, workshop dan pendampingan. Ya, kemudian mendorong guru untuk berinovasi di dalam pembelajaran dan pemanfaatan teknologi. Ya, seperti ini, ya kita berada di sini itu karena teknologi di SMP Maria Goretti ya yang begitu berkembang pesat. Selain podcast kan ada web,
kemudian ada Instagram, ya, medsos ya, media sosial. Di pembelajaran pun kita juga menggunakan GCR, ya, GCR dan Canva itu. Nah, di sini juga kita juga perlu berbangga karena di SMP Maria Goretti guru-guru juga melalui peningkatan kompetensinya, selain melalui workshop itu teman-teman juga sudah belajar studi lanjut. Ya, ada beberapa yang sudah S2 dan ini ada 2 lagi. Tahun ini ada 2 lagi yang belajar melanjutkan studinya begitu. Dan teman-teman guru untuk mempersiapkan dengan baik itu memiliki komunitas yang namanya Margo Sibar. Ini mewadahi ya, luar biasa ya, guru-guru kan sudah ada ya. Jadi Margo Sibar ini mewadahi teman-teman guru ketika berdiskusi ya, bagaimana teman-teman untuk menyajikan pembelajaran yang menarik dan bermakna begitu. Terus di pembelajaran sendiri itu kita menggunakan mengembangkan kurikulum yang relevan, yang adaptif ya, mengintegrasikan pendidikan karakter, numerasi, literasi dalam setiap mata pelajaran. Ya, itu dirasakan nggak sama Leoni? Cukup dirasakan karena ada beberapa hari yang terkadang kita literasi, numerasi, dan juga itu membuat kita semakin semangat mengerjakannya karena kita juga diberi waktu kayak contohnya cepat-cepatan. Iya, gitu ya. Ada ya. Jadi dirasakan juga oleh Leoni ya. Itu sebagai siswa di sini. Ya, jadi selain kegiatan tadi literasi, numerasi, kita juga punya kegiatan coding kelas ya Leoni ya. Leoni kelas kan sudah kelas 9 nih. Ya, sudah kelas 9. Di kelas 7 itu kita ada. Luar biasa sekali ya Bu, prestasi-prestasi dari siswa-siswi SMP Maria Goretti. Betul sekali Leoni. Namun sebelum kita lanjut, mari kita ikuti jeda yang satu ini. Siswa yang belajar ya, Betul juga belajar. Iya, betul sekali. Karena tidak ada yang belajar itu terus ya sampai tua gitu. Kemudian untuk pembelajaran sendiri mengembangkan kurikulum yang relevan dan adaptif serta berpusat pada peserta didik. Mengintegrasikan pendidikan karakter, literasi, numerasi ya dalam setiap mata pelajaran. Leoni merasakan enggak ketika di setiap pagi ada kegiatan apa? Setiap pagi ada kegiatan literasi dan di sela-selanya terdapat numerasi juga ya. Jadi ada literasi, numerasi bergantian ya gitu. Terus juga selain itu juga ada kegiatan outing class ya. Untuk kelas 7 outing class kita yaitu live in ya. Live in tuh Leoni masih ingat ya waktu Leoni di kelas 7 live in. Ya, kemudian yang di kelas 8 itu ada studi tour atau studi wisata ya. Ya, di Bali ya. Dan yang kelas 9 nanti Leoni itu ada retret ya. Jadi nanti Leoni karena sudah kelas 9 ya, nanti mengalami retret. Iya, begitu kira-kira untuk pembelajarannya. Kemudian untuk tata kelola dan budaya sekolahnya, kita meningkatkan manajemen berbasis sekolah yang transparan dan akuntabel, gitu ya.
Terus kepala sekolah itu sebagai pimpinan pembelajaran yang membuat perencanaan yang strategis tentunya, kemudian dengan melibatkan guru, kemudian tenaga kependidikan, siswa sendiri, dan orang tua serta masyarakat. Jadi semuanya terlibat. Iya, jadi harus ada kolaborasi di sini, ya begitu. Nah, ini kita lakukan atau kita adakan setiap tahun itu selalu kita lihat, kita evaluasi program-program kita melalui angket, ya angket ke orang tua, ke siswa, ya guru, tenaga pendidikan, dan juga kita menganalisa rapot pendidikan kita setiap saat supaya apa sih yang harus diperbaiki itu kan bisa terlihat dari sana. Iya. Ya. Oh iya. Untuk mengapresiasi tadi sepertinya Levi bertanya-tanya ya tentang itu ya, untuk mengapresiasi, ada apresiasi ini untuk teman-teman, untuk Bapak Ibu guru, ada Leonie. Jadi untuk teman-teman dan Bapak Ibu guru yang berprestasi itu mendapatkan apresiasi. Ya, namun juga ada kalau anak-anak ya teman-temannya Leonie atau Bapak guru yang mungkin perlu disadarkan, ada juga ini. Iya, ada juga program penyadaran gitu. Nah, untuk sarana dan prasarana sendiri kita juga sudah mengupayakan. Ya, fasilitas itu sudah kita sebutkan ya. Terus kemitraan ya itu juga penting. Ya, kemitraan itu ada kita menjalin hubungan yang baik dengan orang tua. Selain orang tua itu masyarakat, kemudian kerjasama juga dengan pihak-pihak lain. Misalnya pemerintah, ya lembaga-lembaga. Ya, seperti kalau lembaga-lembaga itu seperti ada ruang guru, ya ruang guru, kemudian ada amarilis, ya itu yang setiap kelas 7 itu kita cek dulu ya, tuh di antaranya itu. Kemudian lembaga-lembaga sekolah itu juga kita bersama ya, dengan lembaga-lembaga sekolah. Terus ada pemerintahan Kota Semarang, kemudian ada dinas-dinas. Nah di sini Leonie kita memang untuk menguatkan sekolah kita perlu adanya kerjasama dan sinergi dari semua pihak. Baik, setelah ini mari kita ikuti jeda yang satu. Baik, kita kembali lagi di OSIS, obrolan siswa manis. Baik Bu, setelah ini ada pertanyaan dari semua itu yang paling berkesan secara pribadi bagi Bu Retno yang Oke, baik. Namun sebelumnya ya Leonie, saya masih menambahkan sedikit ya tadi ya, masih kurang satu sedikit ya terkait dengan evaluasi, monitoring dan refleksi. Ya itu juga sangat penting masalahnya ya. Jadi di sekolah itu melaksanakan evaluasi secara berkala ya terhadap program-program sekolah dan itu menggunakan survei ya tadi sudah saya sampaikan. Terus setelah itu guru, siswa itu juga diajak refleksi loh ya. setiap hari Jumat ya. Setiap hari Jumat ya, kalau guru setiap hari menuliskan refleksi ya itu. Nah kemudian tadi ditanyakan terkait dengan kesan ya. Jadi begini Leonie, saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kasih ya atas penyertaannya dalam perjalanan sekolah kita
setiap keberhasilan yang kita capai itu bukanlah semata hasil kerja kita, ya, tetapi juga anugerah yang patut kita syukuri bersama. Ya. Nah, kemudian bagi saya sekolah ini bukan sekedar tempat belajar ya, tetapi rumah kedua, tempat kita tumbuh bersama, melihat anak-anak tersenyum, dapat mengembangkan potensi yang mereka miliki. Nah, guru-guru yang penuh dedikasi serta dukungan orang tua ya, yang luar biasa itu membuat saya semakin yakin bahwa kita berjalan di rel yang benar, gitu ya. Kalau ada tantangan yang menghadang, itu justru kita buatkan jadi motivasi untuk terus berinovasi. Ya, saya yakin ya dengan kebersamaan, dengan persaudaraan, sekolah kita itu akan semakin maju dan bermanfaat tentunya bagi banyak orang. Gitu. Jadi juga perlu kebersamaan ya Bu, tidak hanya sekolah. Iya, betul. Ya, dengan bersama kita kuat ya. Luar biasa sekali ya Bu prestasi-prestasi yang telah diraih SMP Maria Goretti, yang menunjukkan bahwa SMP Maria Goretti terus berkembang. Untuk kedepannya kita akan membahas tentang target atau harapan dari Bu Retno untuk Maria Goretti pada tahun ajaran yang akan datang. Namun sebelumnya, mari kita ikuti jeda yang berikut ini. Selamat datang kembali di OSIS, obrolan siswa manis. Baik Bu, silakan dijawab pertanyaannya. Baik Leoni, kita tahu bahwa program pendidikan nasional di negara kita saat ini kan menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam. Maka saya berharap ke depan itu terwujudnya sekolah yang unggul, ramah, dan inklusif, sehingga menjadi sekolah yang nyaman dan membahagiakan. Nah, agar anak-anak itu tumbuh menjadi pribadi yang beriman, berkarakter, mandiri, dan memiliki keterampilan abad 21 sehingga mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Baik. Terima kasih atas refleksi dan harapannya dari Bu Retno. Rasanya semakin siap untuk menyambut tahun ajaran yang akan datang. Iya, harus Leoni. Iya. Namun sebelum mengakhiri obrolan inspiratif ini, adakah pesan yang ingin disampaikan dari Bu Retno untuk teman-teman, terutama Goretian? Oke, baik. Anak-anak, terutama Goretian ya, mari kita bersama-sama belajar bersama, jangan takut untuk mencoba. Dan untuk para guru dan tenaga kependidikan, terima kasih atas dedikasi dan teladan yang diberikan selama ini. Dan ingat terus untuk meningkatkan profesionalitas dengan tetap semangat belajar dan berinovasi serta berkolaborasi demi terciptanya pembelajaran yang bermakna. Tentunya dengan dukungan dan doa yang tak pernah putus dari orang tua, serta sinergi dari pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait. Mari kita terus bergandeng tangan, bersinergi, dan saya yakin bahwa SMP Maria Goretti akan semakin maju dan memberikan dampak yang positif tidak hanya bagi peserta didik, tapi juga di lingkungan sekitar. Ya, amin. Dan Leoni, mari kita mengajak ya Leoni ya, mengajak adik-adik ya Leoni ya, untuk bergabung bersama kita di SMP Maria Goretti. Ya, para orang tua silakan
untuk mendaftarkan ya, menitipkan putra putrinya untuk belajar bersama ya Leni ya di SMP Maria Goretti. Oke. Jangan ragu untuk bergabung di SMP Maria Goretti karena saya sendiri sudah merasakan bahwa SMP Maria Goretti adalah sekolah yang luar biasa dan sangat berkenan. Untuk yang terakhir, adakah satu kata yang menggambarkan semangat SMP Maria Goretti di tahun ajaran ini? Satu kata ya, cuma satu kata. Iya baiklah. Ya baik, satu kata, kita bersaudara dan level up. Iya, gitu ya Leoni ya. Keren sekali. Terima kasih banyak Bu atas waktunya, cerita dan inspirasinya. Semoga semangat dan visi dari Bu Retno membawa SMP Maria Goretti semakin luar biasa dan level up. Nah, untuk Gorettian, dimanapun kalian berada, tetaplah semangat dan terus belajar. Mari bersama wujudkan masa depan yang cerah. Sampai jumpa di next episode dari Podcast OSIS, obrolan siswa manis. Saya Leoni, sampai bertemu lagi.